Operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai dengan penggabungan string dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman sering dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan dengan kembali dengan variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan pengulangan operator penugasan di dalam JavaScript. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Kita node spasi operator penugasan .js, kita enter. Hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang adalah operator operasi pengurangan. Tanda asterisk operator untuk perkalian. Tanda slash adalah operator untuk pembagian. Tanda double strip adalah operator untuk perpangkatan. Tanda persen adalah operasi modulus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus
adalah menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double strap adalah mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator di atas. Oke, perhatikan di sini. Kita akan melihat di mana errornya. Ctrl S.
perhatikan bahwa di dalam JavaScript operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real, meskipun operasinya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini akan berbeda dengan bahasa C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operator bertipe bilangan bulat. Jika salah satu operator kedua bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode netfloor dan netsync. Berikut kita akan melakukannya.
Setelah itu kita Ctrl S. Setelah itu kita Ctrl S. Lalu kita jalankan. Setelah itu kita ketikkan node spasi div.js. Kita harus melihat ini ada terjadi kesalahan. Oke, setelah itu kita jalankan. Kita ketikkan node spasi int div.js, lalu kita enter. Masukkan bilangan bulat 10, masukkan nilai b-nya 100. Nah, 10 tambah 100, 10 dibagi 100 sama dengan 0. Oke. Operator plus plus. Operator plus plus disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel fix bernilai 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya kita menampilkan nilai x ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Oke, setelah itu kita jalankan, kita masuk ke terminal, lalu new terminal, kita ketikkan node, spasi, operator, increment, .js, lalu kita enter. Kita ketikkan node, spasi, operator, .js, lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika x bernilai 9, maka setelah perintah xx,
atau predicrement maupun x min min, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator decrement. Kita masuk pada Visual Studio Code. Setelah itu kita bikin modul baru. Kita beri nama dengan operator Oke, setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Seperti ini hasilnya. Konsep dari pre-iterator sebenarnya sama dengan pre-increment sama dengan post-increment. Perbedaannya adalah increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa melihat pada hasilnya. Layar min x bernilai 8, x min bernilai 9. Setelah proses increment, baik menggunakan min x maupun minus in, nilai variabel x akan berubah menjadi 8. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operator, apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang disederhanakan dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau truth, atau salah atau false. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dengan tipe. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Tanda lebih kecil artinya lebih kecil, atau tanda lebih besar, atau sama dengan. Anda bisa lihat di layar, teman-teman. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai cukup. Sebagai contoh, 3 sama dengan tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true meskipun operator bernama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operator memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang merupakan contoh penggunaan operasional. Oke, setelah itu kita jalankan.
kita ketikkan node spasi operator operasional .js operator operasi. Setelah itu kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, setelah itu kita akan melakukan modifikasi baru. Kita tambahkan script yang baru. Yaitu setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. A lebih kecil dari B, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Perbedaannya itu perulangan ini dia menurun, sedangkan ini dia akan memanjang. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan baris baru atau jalan lain. Perlu Anda ketahui bahwa console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah proses stepout.write. Berikutnya adalah operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Operasinya akan berupa nilai logika. Logika N. Operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika N, digunakan operator double N. Double logika untuk operasi N dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dan JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi. Berikut ini adalah logika untuk operasi
Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary, bijet atau digit biner. Selanjutnya, hasilnya diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 bait sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kontak. Sebagai contoh, nilai 12 di dalam bentuk desimal apabila dikonflik ke dalam biner, maka hasilnya adalah 0. 0000 1100. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dengan proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, dan pangkat eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula, nilai 12 dan 10 akan dikonversikan ke dalam bentuk biner menjadi 000, 1100, dan 11010. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Berikut adalah cara mengilustrasikan cara kerja operator bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, not negatif X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini.
Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali lebih kecil di antara. Perhatikan contoh. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 000111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00011100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan kode contoh di layar. Operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else. Dengan if-else kita dapat menulisnya seperti berikut ini. Contoh lain penggunaan operator kondisional dapat terlihat pada kode berikut ini. Perhatikan contoh. Kita ketikkan operator kondisional.
Ctrl S. Terus kita coba jalankan. Sepertinya ada yang salah. Kita ketikkan. Kita masukkan bilangan bulat. Berapa ya? 4. Oke, kita coba jalankan. Masukkan bilangan bulat 8. 8 adalah bilangan bulat. Lalu kita 7 adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Berikutnya adalah operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditentukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasilnya akan diberikan nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti lain atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array, bahasa kita akan memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data, kita dapat memeriksa indeks yang bertipe string, 1, dan 5. Operator type of. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Kita ketikkan node. Berikutnya operator instead of. Operator instead of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu. Oke, perhatikan kode, kita ketikkan node. Oke.